di balik kebijakan pembatasan listrik dan penghentian produksi. Nama saya Ricky Sorno, berdiri di atas pundak dua superpower Amerika Serikat China melihat masa depan Indonesia. Banyak media mainstream dunia menerka di balik kebijakan pembatasan listrik dan penghentian produksi China adalah persaingan antara dua gajah raksasa dunia, Amerika Serikat China, yang kian memanas. Hal yang paling intuitif adalah Paman Sam terus mencetak dolar semaunya, sehingga dolar Amerika Serikat terdepresiasi secara drastis. Hal ini tentu saja mengakibatkan dolar Amerika seperti kertas toilet tak berharga yang terus membeli barang-barang produk berwujud dari China ataupun negara Asia Tenggara lainnya. Bila Beijing tidak membatasinya, maka akan membawa dampak besar bagi negeri tirai bambu ini. Sejak Joe Biden menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat, tantangan bagi dunia telah datang satu demi satu. Trump tidak hanya meninggalkan kekacauan penarikan pasukan dari Afghanistan, tetapi juga meninggalkan hutang besar bagi Biden, seperti halnya presiden-presiden Amerika sebelumnya. Penarikan pasukan dari Afghanistan telah menjadi lelucon terbesar dalam sejarah militer Amerika Serikat. Sedangkan utang Amerika Serikat yang menggunung sebesar 28,5 triliun dolar tidak dapat dilunasi, sangat berkemungkinan menghancurkan kepercayaan dunia terhadap dolar Amerika. Diikuti inflasi nantinya yang akan mengakibatkan krisis keuangan dunia. Menurut pernyataan The Fed baru-baru ini, pada akhir tahun 2021, ketegangan rantai pasokan Amerika Serikat akan meningkat tajam. Rakyat Amerika mungkin menghadapi dolar yang kelebihan di kocek mereka yang tidak bisa dibelanjakan. Saat ini telah muncul banyak mall atau supermarket yang kekurangan barang jual di Amerika Serikat, yang menimbulkan konsumen mulai panik berebutan. Berhubung epidemi global yang belum sepenuhnya dikendalikan, banyak negara belum kembali ke produksi dan kehidupan normal, sehingga sebagian besar kebutuhan sehari-hari rakyat Amerika harus diimpor. Sebagai akibatnya, pemerintah Amerika Serikat mulai membatasi pembelian dan konsumsi warganya. Negara-negara seperti Vietnam, Thailand, atau Indonesia terlalu kecil untuk memenuhi kebutuhan konsumsi Amerika Serikat. Sehingga China sebagai negara pertama pulih dari epidemi secara alami menjadi pilihan utama impor Amerika Serikat. Dengan hutang yang tak terhitungkan, inflasi maupun masalah rantai pasokan komoditas, Amerika Serikat tidak peduli keadaan negara lain. Sebaliknya, masih terus mencetak dolar. Sejak awal epidemi, Amerika Serikat telah mencetak lebih banyak dolar daripada output ekonomi tahunan India. Akibatnya, berbagai macam sekuel mulai bermunculan. Itulah sebabnya Presiden Biden mulai menelpon Presiden Xi dan melunak terhadap China. Tidak peduli apakah Amerika Serikat ingin meminjam uang atau membeli barang-barang produk China. Tujuannya sangat jelas, yaitu mentransfer inflasi ke China dan mengulangi kembali krisis ekonomi global pada tahun 2008, kata beberapa pakar ekonom China. Akibatnya, Beijing mulai mengeluarkan berbagai kebijakan seperti membatasi listrik dan menghentikan produksi seperti yang kita lihat dewasa ini. Walaupun fakta menunjukkan bahwa China menerima banyak pesanan dari Amerika Serikat, tetapi jika Anda menganalisis lebih mendalam, Anda akan menemukan bahwa China memiliki kapasitas produksi yang sangat besar, tetapi tidak menghasilkan profit. Sebagai negara manufaktur terbesar dunia, total volume impor dan ekspor China mencatat rekor tertinggi sebesar 18 triliun dolar Amerika pada paruh pertama tahun 2021. Tetapi data yang menggiurkan ini tidak berarti bahwa China benar-benar mendapatkan banyak keuntungan. Rekan-rekan manufaktur kelas bawah China saling bersaing sangat parah, sampai bahkan saling harus menekan harga jual yang sangat rendah satu sama lainnya. Seperti diketahui, sebagian besar bahan baku perlu diimpor, sementara kekuatan harga komoditas dimonopoli di tangan negara-negara seperti Eropa dan Amerika Serikat. Akibatnya, biaya impor bahan baku sangat tinggi, sementara harga jual ekspor umumnya sangat rendah, sehingga membentuk lingkaran setan biaya tinggi dan harga ekspor yang rendah. Sehingga walau output China tampaknya sangat tinggi, tetapi tidak menghasilkan keuntungan. Sebenarnya,
barang-barang yang diekspor dari China tidak langsung sampai ke tangan rakyat Amerika Serikat atau negara-negara barat lainnya, tetapi ke para agen dan distributor negara-negara tersebut. Distributor ini akan menekan harga dan memonopoli pasar. Oleh karena itu, jika Anda tidak mengekspor, maka Anda tidak dapat menghasilkan keuntungan. Sebaliknya, walaupun Anda banyak mengekspor, Anda tetap tidak mendapatkan banyak keuntungan. Inilah dilema dan masalah bagi perusahaan manufaktur kelas bawah di China. Singkatnya, biaya manufaktur yang sangat tinggi dengan harga sangat rendah. Negara-negara yang memasok bahan baku cuan banyak uang, termasuk para pedagang grosir atau distributor di negara-negara barat. Hanya produsen China yang tidak melihat harapan. Jika China hanya menggunakan output untuk mengejar keuntungan, namun ketika epidemi global berakhir, bila kapasitas produksi yang sangat besar tidak terkonsumsikan ini baru dihentikan pada saat itu, pasti akan menjadi bencana besar bagi perekonomian China. Itulah sebabnya Beijing harus menghentikannya sekarang juga. Artinya, secara tidak langsung memaksa perusahaan kelas bawah berpolusi tinggi dengan profit rendah untuk mengupgrade industrinya. Sehingga, seiring naiknya harga jual ekspor akan mengimbangi melonjaknya harga komoditas. Jika tidak demikian, perusahaan China sendiri yang akan terdampak dan menjadi korban terbesar oleh inflasi dan krisis keuangan yang disebabkan oleh Amerika Serikat. Produk-produk yang dihasilkan dengan susah payah oleh perusahaan-perusahaan China maupun Indonesia. Tetapi manfaat terbesar diambil semua oleh Amerika Serikat dan negara-negara sekutu lainnya. Amerika Serikat seenaknya mencetak uang secara gila-gilaan dan produk-produk dari Indonesia seperti air mengalir ke Amerika Serikat. Pada akhirnya, perusahaan-perusahaan Indonesia mendapatkan banyak dolar kertas Amerika yang tidak berharga. Jadi, membatasi pasokan listrik dan menekan kapasitas produksi telah menjadi pilihan terbaik untuk menangkal inflasi dan dolar tak berharga ini. Singkatnya, semua negara-negara berkembang seperti Indonesia maupun China, ibarat pekerja buruh yang harus bekerja keras mati-matian untuk memenuhi segala kebutuhan hidup orang Amerika. Ini telah menjadi tantangan yang sulit dihadapi Indonesia, China, dan negara berkembang lainnya. Jadi, jika Beijing tidak segera menghentikan dan mencegah kelebihan kapasitas tepat waktu, begitu negara-negara Asia Tenggara lainnya pulih dari epidemi, harga produk akan turun drastis pada saat itu. Akibatnya, produk perusahaan China mungkin tidak akan memiliki keunggulan kompetitif lagi. Akibatnya, barang yang diproduksi akan menghadapi risiko tidak laku. Jadi, pembatasan listrik saat ini adalah untuk menghilangkan perusahaan dengan produksi kelas bawah yang sudah ketinggalan zaman, atau survival of the fittest, kelangsungan hidup yang terkuat, meningkatkan harga produk ekspor, dan meminimalkan risiko semaksimal mungkin. Sekarang, Amerika Serikat sedang berada dalam utang yang telah menumpuk tinggi. Saatnya mereka ingin melemparkan masalah inflasi di Amerika Serikat ke China dan negara-negara di dunia. Bagi Amerika Serikat sendiri, mereka tidak ada risiko dalam mencetak uang, karena pasti ada negara yang membayar untuk mereka. Jadi, baik Indonesia maupun China, bila tidak membuat perubahan, yang menderita nantinya adalah negara dan rakyat kita sendiri. Pastikan Anda subscribe dan share akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!